Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu peran kepemimpinan dan hakikat pekerjaan manajerial. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama Fitri Nurherianti NIM 2019-11079, yang kedua Natasha Amalia NIM 2019-11359, yang ketiga Ahadiani Farismawati NIM 2019-11546, yang keempat Dava Yuhandika Putra NIM 2019-11681, yang kelima Afid Putra Hidayat NIM 2019-11721. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Fitri. Konflik organisasi. Pengertian konflik organisasi menurut Stoner dan Wankel tahun 1986 adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Sedangkan menurut Aldach, R.G. dan Stern TM dalam Wahyudi tahun 2006 secara tegas mengartikan konflik sebagai ketidakpahaman antara dua atau lebih individu atau kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan. Dengan kata lain, konflik timbul karena satu pihak mencoba untuk merintangi mengganggu pihak lain dalam usahanya mencoba suatu tujuan. Masalah kepemimpinan. 1. Kegagalan berkomunikasi. Kerumitan bisnis pada masa sekarang mendesak pemimpin bisnis untuk dapat berkomunikasi pada tiap level dalam perusahaan. Misalnya, menyusun sebuah visi dan membujuk agar tim setuju dengan visi tersebut. Harus menghubungkan tiap individu dalam perusahaan dan menginspirasi mereka. Sebagai pemimpin juga pemilik bisnis, dituntut untuk membangun kepercayaan dengan meyakinkan anggota melalui komunikasi verbal dan tindakan non-verbal agar dapat memperkuat antar anggota timnya. 2. Kurang akuntabilitas. Dalam perusahaan, apabila ada pekerjaan besar yang gagal dikerjakan dan beberapa ide tidak berjalan dengan lancar, maka pemimpin dikatakan kurang memiliki akuntabilitas dan memerlukan sebuah papan pencatatan kinerja yang bisa memonitor hasil kerja yang diinginkan. Kebanyakan pemimpin mengetahui hal ini, namun menjadikan hal ini sebagai sebuah sistem membutuhkan disiplin diri dan fokus. Agar sistem dapat terbentuk, dukungan dari karyawan dan tidak mudah terpengaruh hingga hal ini menjadi bagian dari operasional. 3. Segan untuk melakukan pemecatan. Bahkan pemimpin terbaik masih memiliki ketakutan untuk memecat karyawan atau anggota timnya jika di dalam timnya ada ikatan keluarga. Ini adalah kelemahan dari seorang pemimpin yang masih menggunakan pandangan subjektif. Kita jarang menemukan orang yang mungkin bekerja baik di perusahaan lama, namun tidak bisa bekerja dengan baik di perusahaan karena di setiap perusahaan memiliki karakter individu yang berbeda, perlu menyesuaikan satu sama lainnya. 4. Kurangnya pemerataan. Sangat sulit bila seluruh anggota tim tidak memiliki kesamaan cara pandang. Sebagai pemimpin, tentu merasa tidak setuju, namun harus memastikan bahwa seluruh anggota berada di belakang pimpinan dan mengikuti semua arahan untuk mengerjakan segala hal untuk mendukung pemimpin mencapai tujuan. 5. Kurangnya visi yang jelas. Sebuah visi perusahaan bukan semata uraian kata atau kalimat yang hanya mengandung istilah perusahaan tanpa memiliki makna apa-apa untuk perusahaan tersebut. Seorang pemimpin sejati menciptakan visi untuk masa depan perusahaan yang mampu memberikan semangat untuk karyawan dan membuat mereka bekerja keras dan berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Zaman sekarang, terutama untuk para milenial, mereka berpendapat bahwa pekerjaan mereka tidak sekedar gaji yang mereka terima, namun berkontribusi untuk hal yang lebih baik. 6. Eksekusi yang tidak berjalan. Ada 3 alasan pemimpin gagal melakukan eksekusi perencanaan kerja. Hal pertama adalah pemimpin tidak mengikuti rencananya dengan disiplin. Seringkali pemimpin mudah merubah rencananya sendiri di pertengahan eksekusi, mengakibatkan hasil yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kedua adalah pemimpin gagal menilai prioritas kepentingan. Banyak pemimpin yang salah membuat penilaian untuk pekerjaan dan hal apa yang sebaiknya dijadikan prioritas terlebih dahulu. Ketiga, yakni pemimpin tidak menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan bidang kerjanya. 7. Tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat. Budaya perusahaan sebagai fondasi dari sebuah perusahaan, pemimpin yang membuat
budaya perusahaan. Jadi sebagai seorang pemimpin harus mampu menyusun budaya perusahaan yang kuat. Budaya perusahaan menjadi sebuah keuntungan kompetitif yang dapat menarik perhatian dan mendatangkan hasil yang baik. Pola aktivitas dalam pekerjaan manajerial, para peneliti menggunakan metode deskriptif sebagai observasi langsung, laporan, dan wawancara. Para peneliti berusaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti berapa banyak waktu yang digunakan manajer bagi dirinya sendiri atau berinteraksi dengan berbagai macam orang seperti bawahan, rekan sejawat, atasan, dan orang luar. Seberapa sering manajer menggunakan bentuk interaksi itu berlangsung dan siapa yang memulainya. 1. Langkah pekerjaan adalah cepat dan selalu meningkat. Penelitian tentang aktivitas manajerial ternyata berlawanan dengan konsepsi umum manajer sebagai orang yang secara cermat. 2. Isi pekerjaan bervariasi dan terfragmentasi. Kegiatan manajer cenderung terfragmentasi di samping juga bervariasi. 3. Banyak aktivitas bersifat reaktif. Aktivitas manajerial yang bersifat terfragmentasi mencerminkan fakta bahwa banyak interaksi diprakarsai oleh orang lain dan banyak perilaku manajer yang sifatnya reaktif bukan proaktif. 4. Interaksi sering melibatkan rekan sejawat dan orang luar. Timbulnya interaksi lateral dan eksternal yang tinggi dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan manajer akan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang kompleks dan tidak pasti yang mempengaruhi operasi subunit organisasinya. Dan ketergantungan manajer terhadap kerjasama dan bantuan dari banyak orang di luar rantai komando yang langsung, menurut Kotet tahun 1982. 5. Banyak interaksi melibatkan komunikasi lisan. Para manajer memperlihatkan pilihan yang kuat terhadap penggunaan media komunikasi lisan seperti telepon dan pertemuan. Komunikasi lisan memungkinkan efek kata-kata diperkuat oleh intonasi, gerakan, dan komunikasi nonverbal lainnya. Interaksi tatap muka membantu usaha mempengaruhi dan memberikan kesempatan untuk memperoleh umpan balik yang segera tentang efektivitasnya. 6. Proses pengambilan keputusan adalah tidak teratur dan bersifat politis. Beberapa keputusan penting berupa hasil dari banyak tindakan kecil atau pilihan sedikit demi sedikit yang diambil tanpa memperhatikan persoalan strategis yang lebih luas. Proses pengambilan keputusan kemungkinan akan dicirikan oleh lebih banyak kebingungan, kekacauan, dan emosi daripada rasionalitas. Proses pengambilan keputusan yang sangat politis yang bertele-tele kemungkinan akan terjadi jika keputusan tersebut menyangkut masalah yang penting dan kompleks yang tidak langsung tersedia pemecahan yang baik. Terdapat banyak kelompok yang terkena dengan kepentingan yang saling bertentangan dan tersebarnya kekuasaan ke kelompok-kelompok tersebut. 7. Kebanyakan perencanaan adalah tidak formal dan adaptif. Dalam studi mengenai eksekutif tingkat tinggi, Quinn 1980 menemukan bahwa kebanyakan dari keputusan strategis penting dibuat di luar proses perencanaan formal dan tidak strategi dirumuskan dengan cara sedikit demi sedikit, fleksibel dan intuitif. Pekerjaan manajerial. Tugas manajer secara umum adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Kandungan pekerjaan manajerial. Penelitian deskriptif awal mengenai pekerjaan manajerial terutama membahas penyediaan deskripsi mengenai pola-pola kegiatan. Lalu fokus penelitian deskriptif telah berpindah ke penggolongan kandungan kegiatan-kegiatan manajerial berdasar tujuannya. Penelitian tersebut adalah menetapkan kategori perilaku yang mana yang memiliki arti, khas, dan relevan untuk menggolongkan aktivitas para manajer yang terlihat. 1. Penelitian tentang uraian tugas. Job description. Berusaha mengidentifikasi persyaratan perilaku yang untuk mencapai kinerja yang efektif atas pekerjaan manajerial. Persyaratan perilaku didefinisikan berdasarkan tanggung jawab dan tugas penting yang harus dilaksanakan, tanpa memperhatikan siapa yang memegang posisi. Peran manajerial dari Mansberg 1973 lebih menggunakan pengamatan bukan survei untuk mempelajari lebih lanjut kandungan aktivitas manajerial. Peran manajerial berlaku tiap manajer, namun kepentingan relatifnya berbeda-beda bagi manajer tertentu dengan manajer lainnya. Peran manajer ditetapkan lebih dahulu oleh sifat
dari posisi manajer tersebut. Namun, para manajer mempunyai beberapa fleksibilitas mengenai cara masing-masing peran tersebut diinterpretasikan dan diterapkan. Peran manajerial. Pertama, peran performa pemimpin. Sebagai konsekuensi dalam pengembangan formal mereka sebagai kepala organisasi atau salah satu subunitnya, para manajer diharuskan untuk melakukan tugas simbiolosis tertentu yang bersifat legal dan sosial. Yang kedua, peran sebagai pemimpin. Para manajer bertanggung jawab agar subunit organisasinya berfungsi sebagai kesatuan yang terintegrasi guna mengejar tujuan dasarnya. Ketiga, peran sebagai penghubung. Peran sebagai penghubung yang mencakup perilaku yang bertujuan untuk menetapkan dan mempertahankan jaringan hubungan dengan para individu dan kelompok di luar unit organisasi manajer itu. 4. Peran sebagai pemantau. Para manajer berkelanjutan mencari informasi dari sejumlah sumber, seperti membaca laporan dan memo, hadir dalam pertemuan dan pengarahan, dan melakukan perjalanan pengamatan. Kelima, peran sebagai diseminator atau pembagi informasi. Para manajer mempunyai akses khusus ke sumber informasi yang tidak tersedia bagi para bawahan. Yang keenam, peran sebagai juru bicara. Para manajer juga diharuskan untuk menentukan informasi dan memberikan pernyataan tentang nilai kepada pihak yang berada di luar subunit organisasi. Yang ketujuh, peran sebagai wirausahaan. Manajer sebuah organisasi atau subunitnya bertugas sebagai pemrakarsa dan perancang perubahan yang terkendali untuk memanfaatkan peluang dalam memperbaiki situasi yang ada sekarang. Yang kedelapan, peran sebagai orang yang menangani kekacauan atau gangguan. Manajer mengenai krisis yang mendadak yang tidak dapat diabaikan, yang berbeda dengan masalah yang dipecahkan secara sukarelawan oleh manajer tersebut guna memanfaatkan peluang. Yang kesembilan, peran sebagai pengalokasi sumber daya. Para manajer menggunakan kekuasaan mereka untuk mengalokasikan sumber daya seperti uang, personalia, material, peralatan, fasilitas, dan jasa. Yang ke-10, peran sebagai perunding. Perunding apapun yang membutuhkan komitmen yang substansialnya mengenai sumber daya akan terbantu oleh kehadiran manajer yang mempunyai kekuasaan untuk membuat komitmen tersebut. Kebijaksanaan manajer. Yang pertama yaitu bisnis yang efektif. Membangun aliansi strategis bersama pelanggan dengan mempertahankan produk dan jasa berkualitas tinggi. Menerapkan pola pembiayaan yang efektif dan menghasilkan produk yang bernilai tambah. Kemudian, menerapkan pola pembiayaan yang efektif dan menghasilkan produk yang bernilai tambah. Yang kedua yaitu etika tanggung jawab sosial. Yang pertama, komitmen yang jelas untuk berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kondisi ketenaga kerjaan melalui program pelatihan, skema insentif, dan tunjangan untuk mewujudkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, menegakkan kepatuhan yang ketat terhadap praktek kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, menerapkan standar praktek terbaik untuk mencapai kebijakan lingkungan yang berkesinambungan. Yang keempat, mendukung pengembangan masyarakat melalui berbagai program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aplikasi bagi para manajer. Pedoman untuk mengelola waktu. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para manajer agar dapat menggunakan waktu secara bijaksana, mengatasi tuntunan, dan menangani konflik peran, menentukan apa yang ingin Anda capai, menganalisis bagaimana Anda menggunakan waktu Anda, merencanakan kegiatan harian dan mingguan, menghindari aktivitas yang tidak diperlukan, menyediakan waktu untuk membuat perencanaan, mengidentifikasi permasalahan penting yang dapat diselesaikan, kemudian mencari hubungan antar permasalahan. Pedoman untuk menyelesaikan masalah, yaitu beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para manajer agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang penting yang bisa dipecahkan. Yang kedua, mencari sumber masalahnya. Yang ketiga, menganalisis masalah. Yang keempat, mengadakan rapat internal, kemudian mengambil tindakan yang pasti dan matang. Lanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Studi kasus PT Bayan Resource Tbk. Manajemen memegang teguh prinsip kehati-hatian dan prinsip tata kelola yang baik untuk mengelola operasional Bayan Group di bawah kepemimpinan direksi sesuai arahan dari Dewan Komisaris. Manajemen memiliki pengalaman ekstensif di bidang pertambangan dengan beragam latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
yang mendukung kerjasama tim dalam organisasi untuk mencapai sasaran bersama. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19, di mana perseroan menerapkan PSBB dengan memberlakukan sistem kerja sebagian dari rumah terhadap karyawan Bayan Group mulai dari bulan Maret 2020 hingga laporan ini diterbitkan. Untuk menjaga operasional Bayan Group tetap berjalan dengan baik dan mengurangi dampak dari pandemi ini, Perseroan telah melaksanakan deteksi dan pencegahan dini infeksi COVID-19 dalam lingkungan Bayan Group dengan melakukan rapid test dan swab antigen terhadap seluruh karyawan setiap bulan sejak bulan Maret 2020 hingga laporan ini diterbitkan. Bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Perapatan dan Klinik Cakra Medika. Selain itu, perseroan juga mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana diimbau oleh pemerintah. Bayan Group telah menerima beberapa penghargaan atau sertifikasi dari berbagai institusi selama tahun 2020. Hal ini menegaskan bahwa kinerja perseroan masih mendapat pengakuan dari berbagai pemangku kepentingan di masa pandemi COVID-19. Dan presentasi dari kelompok kami, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.